Seger. Kita akan bicara seputar firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39. Sudah dapat semuanya? Membaca bergantian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 32, Bapak Ibu baca ayat yang 33, demikian selanjutnya sampai dengan ayat 39 nanti kita baca bersama-sama. Judul berikutnya di sini ketekunan, tapi kita akan mulai baca ayat yang ke-32. Saya bacakan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kamu dijadikan tontonan oleh kesucian dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sendirian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang boleh hidup. Amin. 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 Dari mulai akhir-akhir tahun sudah digaungkan bahwa masa-masa ke depan akan banyak sekali menghadapi hal-hal yang berat. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau firman Tuhan ini katakan dari awal tadi, setelah kita menerima terang, ternyata kita mendapatkan banyak sekali penderitaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali pencobaan. Tetapi firman Allah katakan bahwa kita yang hidup sekarang ini harus memiliki satu ketekunan di dalam Tuhan. Orang yang benar harus hidup oleh iman. Di masa yang akan datang ini kemarin itu sudah disahkan ya, bahwa PPN itu, pajak pertambahan nilai itu akan menjadi 12%. Sementara di Indonesia itu apa-apa dipajakin Bapak Ibu. Ya. Semua dipajak. Dan itu hal-hal yang berat, dan itu hal-hal yang membuat kita mungkin sebelum menghadapinya saja sudah takut gitu ya. Tetapi firman Tuhan pagi ini saya nggak tahu. Roh Kudus memberitahu saya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini seperti yang firman Tuhan katakan harus hidup oleh iman. Ya. Firman katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak cukup Bapak Ibu, toh hanya KTP kita yang Kristen, tapi iman
iman kita jauh dari Tuhan. Ya karena bukan main-main, pencobaan, tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, kita tak pernah tahu dan masing-masing kita berbeda-beda. Walaupun mungkin bukan hanya tahun yang akan datang, tahun-tahun yang lalu, firman Allah katakan, ingat masa yang lalu. Ya, saya tak tahu, saya yakin bahwa dulu kita ya dibikin oleh keadaan sekarang ini, ya, dengan semua perjuangannya, dengan semua tuntutan-tuntutan hidup dunia sekarang ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan terseok-seok. Dan itu menjadi satu kenyataan. Oleh sebab itu firman Allah katakan, tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Roma 10 ayat 17. Kita mau memulai dulu dari ayat firman Tuhan ini. Roma 10 ayat 17. Firman Allah katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh firman Kristus pendengaran, iman kita itu timbul. Iman kita jangan timbul dari ramalan-ramalan Bapak Ibu. Oh nanti yang bakalan berlimpah uang adalah sing ngekon tahun 2025, sing tahun lahir pon siap-siap menerima harta yang berlimpah. Jangan langsung cari tanggal lahirnya. Senin pon, Kamis pon. Oh berarti ya tahun 2025 suki. Bukan itu. Bukan pendengaran dari hal-hal yang lahiriah, dari ramalan-ramalan, dari prediksi-prediksi, dari cerita-cerita orang, dari keadaan. Bahkan kalau kita melihat sekalipun keadaan itu tidak baik-baik saja sekarang ini di hadapan kita, maka berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang dan lain sebagainya, di dalam semua sekalipun ini, tetapi di akhir firman Tuhan dikatakan, namun aku akan tetap berada di dalam Tuhan. Ya. Firman Allah katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu Natal kemarin Pak Tarsisius Purnadi yang membawakan firman Tuhan, dia katakan, saya baca firman Tuhan ini sudah khatam dan khatam berkali-kali. Sampai dia berganti-ganti Alkitab. Karena apa? Alkitab itu kalau dibaca sobek. Ya. Banyak ganti-ganti Alkitab. Karena terus mau terus belajar dan itu menimbulkan terus-menerus iman kepada Tuhan. Ya, ini Alkitab saya Bapak Ibu. Alkitab saya ini dari saya lulus SMA. Lalu saya memulai kuliah, saya masuk ke sekolah biologi, ini Alkitab masih baru. Dan sampai sekarang ini masih saya bawa. Dan ini modelnya udah gak tahu. Tetapi buku ini, Alkitab ini banyak sekali membantu saya. Untuk saya bisa bertahan. Dan dia katakan terus-menerus harus jangankan nama Tuhan, bahkan orang percaya sekalipun, betapa pentingnya membaca kebenaran firman Tuhan ini setiap hari.
yang beranting, dan rantingnya itu dipakai oleh burung-burung untuk Bersarang. dia bersarang. Dipakai untuk burung-burung itu bersarang. Jadi iman kita ini setelah mengalami sekian lamanya proses, harusnya sudah bertumbuh dan harusnya bisa menjadi tempat untuk orang lain juga ikut di dalamnya. Kita ikut menaungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sangat-sangat membutuhkan iman. Kita percaya kepada Tuhan ini harus kita aplikasikan iman kita. Makanya saya senang ya kalau ada hamba Tuhan ini yang menyarankan ya baca firman Tuhan itu. Karena dari situlah imanmu timbul. Dan imanmu itu bisa bekerja dengan baik. Kita akan lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, mulai dari ayat 14. Di mana katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sampai di situ. Kalau katakan harus diaplikasikan iman kita, ya. Terutama kalau kita ada di posisi-posisi yang Tuhan izinkan kita berada di tempat yang di atas. Dan saya melihat banyak contoh-contoh baik dari anak-anak yang ada di tempat ini. Bagaimana
selamat jalan, makanlah sampai kenyang. Sementara orang yang kita suruh makan itu gak ada makanan. Bu Timo berapa kali ya Bu ya? Bukan karena orang kaya, benar Bu. Panen kacang ke gereja bawa kacang, makan sama-sama, enak ya. Kadang Bu Timo bawa terus kacangnya enak, kacangnya enak. Bawa pisang, ya. Bawa apa lagi Bu? Pisang. Hah? Pisang. Iya pisang kan juga pisang. Bawa peyek ya, peyek. Banyak bisa dinikmati sama-sama. Dan itu adalah iman. Itu adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Di dalam firman Tuhan itu ada iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita punya iman, kita wujudkan di dalam perbuatan kita, berarti ada iman yang bekerja sama dengan kasih, yang menimbulkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di bawah kita mungkin. Jangan terbalik kita. Kadang sama orang-orang yang kerja yang ada di bawah-bawah kita nggak peduli, tapi demi kita untuk melihat supaya kita dapat nama, supaya kita tersohor, kita lebih banyak berbuat keluar, padahal yang di dalam itu kurang. Berarti iman kita belum berkoordinasi dengan baik. Dan firman Allah cukup jelas mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Dan saya mau di setiap kita ya saya nggak tahu. Dan mungkin nggak harus kita juga pamer. Saya hanya karena kebetulan saja ya lihat-lihat contoh-contoh yang seperti itu. Dan saya yakin jemaat-jemaat Tuhan di sini berlaku sesuai dengan firman Tuhan dan harus kita aplikasikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita itu jadi hidup. Memang harus diceritakan. Saya nggak tahu beberapa contoh di Alkitab ini. Saya nggak tahu budaya di Israel itu seperti apa. Tapi waktu Lazarus dengan yang diceritakan dengan di pangkuan Bapak Abraham itu dikatakan Lazarus ini duduk di mejanya orang kaya dan kadang kalau ada teman-teman jatuh gitu ya. Tapi waktu dia mau makan, ya itulah dia dijilati justru sama anjing-anjing ini sampai dia mati. Terus yang waktu perempuan Filofenisia kalau tidak salahnya, Yesus katakan tidak pantas memberi makanan yang disediakan untuk anak-anak tapi diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini karena dia punya iman, dia punya percaya, dia katakan benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau sementara kita berlimpahan banyak makanan, jangan suka buang-buang makanan. Karena enggak semua orang mengalami hal yang sama dengan kita. Mau apa-apa ada, mau gimana ada. Oh masa banyak-banyak, udah nggak ada yang makan lagi, buang aja. Kayaknya sepele. Cuma itu bukan wujud iman. Itu bukan wujud iman. Kalau kita Tuhan perkenankan kita untuk memiliki segala sesuatu, coba aplikasikan dengan perbuatan-perbuatan. Gak harus tunggu kita harus jadi kaya. Saya lihat orang-orang yang ngasih Tuhan itu, dia benar gitu memberi dengan kerelaan hatinya dan lain sebagainya. Kita harus peka dengan lingkungan sekitar kita. Seperti yang saya bilang tadi, iman sebesar biji sekalipun, kalau kita benar-benar merawat iman kita, kita bisa menjadi naungan, tempat bersarang, tempat untuk
yang lain itu bisa beranak-pinak di situ dan lain sebagainya. Dengan harta yang Tuhan kasih sama kita, ada juga bagian bekas orang-orang itu. Kalau dulu di Israel firman Allah bilang ini sampai kain. Kalau kamu panen kan, jangan semua bersihkan berkas dan debu. Firman Allah katakan, tinggalkan. Ya, harus ada yang ditinggalkan berkas-berkas gandum ini. Untuk apa gunanya? Kalau ada perantau-perantau, kalau ada musafir-musafir yang lewat, mereka butuh makan, mereka bisa ambil gandum dari hasil panen yang sudah diambil oleh pemilik. Itu juga dengan anggur, itu juga dengan apa yang mereka tanam, mereka panen, jangan semua dihabiskan. Dan dari situ sudah mulai diterapkan prinsip-prinsip kalau kau punya iman, kalau kau punya percaya pada Tuhan, sebagaimana Tuhan pelihara itu, perhatikan juga orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Dulu saya waktu di Riau mengelola pendidikan anak, dan itu bukan untuk orang-orang kaya. Memang ada yang bos kawin, yang menyekolahkan anaknya di tempat kami. Cuma kalau ada anak-anak, terutama banyak orang-orang Nias ya, yang mereka hanya penambang hasil dan lain sebagainya, kami datang. Ayo sekolahin anaknya biar pintar, biar jangan ketinggalan, karena orang-orang di luar Tuhan pun sekarang ilmunya, pokoknya pendidikannya sudah bagus. Ini mereka kadang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kalau mereka alasan nggak ada uang kami Pak, yang penting masuk dulu saya bilang. Nggak ada uang sekolah, nanti masalah seragam apa segala macam uang sekolah, biar kami yang pikirkan itu. Memang mungkin sedikit dampaknya gitu ya menolong orang-orang ini, tetapi sampai dengan sekarang ya puji Tuhan pelayanan itu masih diteruskan oleh kakak kami yang ada di sana, dan itu dengan sistem yang sama, dan itu sangat-sangat berguna. Lalu berikutnya kita lihat lagi firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang pertama, berikutnya mengatakan jangan memandang muka saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Firman katakan di sini, iman kita itu jangan memandang muka. Jangan pernah kita membuat kasar. Memandang orang lain itu satu level lebih rendah dari kita, dan itu sangat-sangat tidak baik. Saya pernah bilang, saya pernah sampaikan, kadang-kadang kita ini suka kembali. Kalau kunjungi orang sakit,
kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, dan jangan kita sendiri yang membuat penilaian. Jadi iman kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Iman itu harus beraplikasi dengan baik. Kalau bisa juga kan, jangan kasih ke orang waktu dia sakit saja. Betul nggak? Betul kan? Mau dikasih gula yang enak-enak yang premium, kalau lagi sakit rasanya apa? Pahit. Pahit. Benar ya? Kita dulu kami yang waktu kecil ya, Supremi itu dulu susah kalau kayak gitu. Kalau sehat jadi bikin Supremi. Kalau sakit, mau mie pakai telur mau. Bikin mie pakai telur rasanya kayak obat. Kan kita nggak kepikiran kan? Oh ini lagi sakit, bawa ini. Pas lagi sehat udah dibawain. Justru pas lagi sehat, orang bisa nikmatin makanan, benar nggak? Benar. Orang lagi hilang selera makan, bapak ibu bawa gulai, biar enak makannya. Ini omai katanya. Mau makan apa oma? Gulai. Makan ayam bakar. Jawabnya omai nggak? Semua makanan udah nggak ada yang enak rasanya. Nah iya. Kalau mau ngasih sama orang, pas posisi orang pas sehat-sehatnya kasih. Nanti bersyukur dia didoakannya, oh Tuhan berkati orang yang suka saya makan yang enak-enak ini, karena saya bisa nikmati. Kalau sakit lain soal, ya memang harus kita kunjungi soal sakit. Jadi kita harus bertahan dalam iman, dan iman itu harus iman yang benar. Betul ya? Amin. Sampai sekarang sepatutnya iman, kan? Siapa yang punya iman? Angkat-angkat. Apa udah ada mulai ya? Iman kuis tahun 2025 masih ngawut ya iman bu. Oh. Iya. Tapi kepercayaan. Iya harus gitu, harus percaya. Amin. Harus punya iman, percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Firman Allah katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin Bapak Ibu. Karena tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah, dan itu yang menjadi masalah satu-satunya dalam hidup kita. Makanya firman Allah katakan, kalau nanti aku datang ke dunia ini, apa masih aku mendapati iman di bumi? Orang banyak yang mengatakan, oh sebenarnya yang Yesus buat itu segala sesuatunya itu bukan mujizat, dan itu sudah ada, sudah dipersiapkan. Oleh sebab itu kita harus begini ya, kalau kita punya iman, ya iman itu harus benar-benar sesuatu yang supranatural. Ini kalau menurut saya, pertolongan Tuhan yang luar biasa itu harus
sesuatu hal yang di luar pikiran kita. Bapak Ibu bayangkan 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Dan itu sesuatu yang mustahil. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh itu ikannya kan dua ekor ikan itu ikan hiu. Paus. Bukan ikan hiu, mana ada anak kecil bawa ikan hiu dua bapaknya yang gotong itu tidak akan bisa ikan hiu itu kan. Ya. Iman itu seperti yang Ibrani katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu yang harus kita miliki. Firman